Aduh, bagus. Teman-teman, sudah ada semua? Siap, sudah lengkap, Bu. Ya. Izin saya off video ya. Ya, tapi Ya. kita tetap bisa berinteraksi. Lihat itu. Lihat Ya, tuh Bu. backgroundku. Kayaknya pencahayaan di sini kurang bagus. Ya, Bu. Ya, oke. Ya. Baik. Lebih bagus. Saya saya tapi bisa enggak? Tapi ini banyak ini di coba kalau saya off video gimana? Waduh, kasihan. Oke, nggak apa-apa ya. Ya, Bu. Ya Bu, ya Bu. Oke. Baik, terima kasih. Alhamdulillah senang sekali kita ketemu pada Zoom yang kedua untuk agenda 2 Latsar Angkatan 24 Tojo Nauna. Betul? Ya, betul. Betul. Jadi segera posisikan diri. Jangan sampai ada yang salah naik pesawat. Ya, ini di pesawatnya dengan co-pilotnya Silviani Kesuma, MPH. Keren. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan. Bagaimana penugasan 1 sudah ada yang selesai? Ya, sudah selesai kami upload. Sudah ya? Nah, kalau gitu sudah pada mengerjakan, sudah ada pengalaman mengerjakan. Ada yang ingin sharing tentang penugasan kemarin? Karena kita akan lanjutkan lagi ke penugasan 2. Ya, apa-apa yang teman-teman yang akan tarik. Ini kan nggak ada lagi kan Zoom-nya, masih ada ya? Kita ketemu Zoom. Nggak ada lagi. Hari Rabu, Bu. Hari Rabu. Masih ada ya, hari Ya, Rabu. hari Rabu, Oke. ya. Oke. Kalau begitu ada yang ingin sharing tentang kemarin apa sebelumnya supaya saya bisa sebentar saya akan berikan penguatan lagi apa yang kurang karena agenda 2 ya itu kan kita udah tahu semua ininya ya apa isinya ya aneka ya. Nah, tinggal nanti goalnya kita adalah teman-teman bisa mengaktualisasikan, menginternalisasi agenda 2 itu. Kemudian prakteknya adalah menarik ke desain atau rancangan aktualisasinya. Nah, terkait dengan penugasan kemarin, mungkin ada yang ingin memberikan komentar atau pertanyaan, silakan. Saya kasih kesempatan ya sebelum kita lanjut. Halo, suara saya bisa didengar? Bisa, Bu. Ya, Bisa. Bu. Bisa, Bu. Bisa. Kok saya bertanya nggak ada yang respon? Mana respon virtualnya? Jempolnya mana? Gitu dong. Makasih semuanya dengan jempol virtualnya. Saya tahu kehadiran teman-teman ada di sana. Oke. Jadi enggak enak juga nih. Biar aja deh. Biar saja. Oke. Ya, gimana dengan penugasan kemarin? Gimana? Tidak ada masalah? Alhamdulillah, Bu. Aman. Alhamdulillah. Aman ya? Ya. Aman. Benar-benar aman. Nah, nanti saya lihat. Saya belum sempat lihat memang penugasannya. Karena yang aman itu yang bagaimana menurut Anda? Aman sudah mengirim tugas. Tapi apakah kualitasnya atau sesuai harapan saya sudah sesuai? Nah, itu yang paling penting. Ya. Nah. Ya. Berarti hebat-hebat ini kalau angkatan 24 ini. Biasanya ada yang tanya, Bu, ini maksudnya apa, Bu? Ini bikinnya gimana? Pak, tidak ada pertanyaan. Apa sih penugasan di tugas 1?
Bu, mengidentifikasi masalah, terus dianalisis, Ya, terus dikaitkan dengan nilai aneka. oke, betul sekali. Nah, mengidentifikasi masalah, masalahnya siapa? Masalah di tempat kerja, Ibu. masing-masing, Bu. Masalah hati atau masalah apa? Masalah pekerjaan. Nah, ya, jadi itu menggambarkan lingkungan atau di tempat kerja masing-masing, ya. Jadi bukan terkait hanya dengan dalam kelas, tetapi keadaan di sekolah atau yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan fungsi dan tugas masing-masing. Oke, saya lihat dulu supaya bentar ya. Oh iya, hari Rabu ya, tanggal 1 ya, kita kembali dan saya akan mengisi lebih banyak dengan interaktif. Jadi nanti kalian secara bergiliran ya akan menampilkan apa yang dari penugasan-penugasan tersebut yang isinya sudah hasil dari identifikasi teman-teman ya. Kemarin kita sudah belajar ini kan, menemukan isu ya. Kemudian mengidentifikasi masalah kan? Udah kan? Ya, sudah Ibu. Oke, makanya semua nggak masalah ya karena kita sudah hantarkan ke tempat itu. Jadi ini kan masing-masing berarti sudah spesifik di tempat tugas masing-masing. Nah, sengaja saya pembagian kelompok, walaupun ini tugas kelompok, ingat rancangan Anda adalah tugas individu. Ya. Nah, jadi nanti di pertemuan berikutnya tanggal 1 masing-masing kelompok itu mempresentasikan wakilan, tetapi yang dibawakan adalah sudah identifikasi masalahnya. Jadi siapa yang tampil berarti tentang ininya ya. Ya, saya membantu ini untuk masuk ke rancangan. Ya, teman-teman sudah siap sehingga kita lebih efektif dalam waktu ya teman-teman, saya bantu dalam waktu tinggal asinkronus ya kapin ya, sehingga nanti saat evaluasi teman-teman tidak kesulitan lagi bongkar sana bongkar sini, tinggal penulisan laporan. Nah, penulisan laporan nanti ada bimbingan dari coach kan bagaimana ininya. Saya hanya berharap penguatan nilai-nilai dasar ASN ini, yaitu agenda 2 itu sudah benar-benar ya, rancangan kegiatan ya, sudah ada. Oke, kalau gitu kita langsung aja. Sudah sampai kemana kemarin? Oke, udah ada kelihatan ya? Ya, kelihatan, Bu. Kelihatan? Oke. Bisa akses semua kembali? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Nah, ini linknya. Ini linknya. Masuk dulu di linknya supaya kalau enggak ini. Ibu siap, Bu. Ya, saya sudah kasih di chat room. Silakan diakses kembali. Ini lembar kerja kita. Oh iya, Bu. Ya. Hasil halaman 1, kemudian halaman 2-nya. Ada masalah prioritas yang teman-teman sudah pilih dari isu, ya. Nah, jadi yang di sini yang terpilih kembali, yang ranking inilah yang
Anda angkat sebagai masalah utama, ya. Nah, di sini adalah 13 belum termanfaatkannya Chromebook karena tidak adanya internet. Iya. Nah, jadi yang kita bicarakan ya tentang masalah ini. Jaringan. Iya. Nah, masalah Tidak ini, adanya masalah internet. yang lainnya abaikan dulu, ya. Iya. Nah, nanti mungkin kesempatan berikutnya baru buat lagi kegiatan-kegiatan yang menyelesaikan masalah yang lainnya. Oke. Oke, sudah pada masuk ya. Di sini dari isu ini, kemudian prioritas masalah, kemudian terangkatnya apa ya? Kata dulu ya, saya ini kan pikirnya. Oke. 1. Tereng. Oh iya. Ya. Nah. Termanfaatkannya Chromebook. Kenapa? Ya Bu. Tidak saya baca Bu. Termanfaatkannya Chromebook karena tidak ada internet. Oke. Terima kasih. Apa itu? Itu isunya. Kemudian yang kedua, jadi ini tahapannya ya. Jadi Ya, Bu. sebentar mendesain rancangannya itu sudah seperti ini tahapannya. Ya. Ya Bu. Jangan lagi ada yang bingung, galau dengan rancangan aktualisasinya. Pokoknya kalau pernah berinteraksi di kelas saya, insya Allah rancangan aktualisasinya itu akan bagus, ya. Jadi tinggal teman-teman, bagaimana menunjukkan itu ya, karena materinya sudah saya kasih ya, walaupun tidak di agenda 1, tapi itu kan ada sintesis yang saya sudah kasihkan. Ya, sintesisnya agenda 1 ini, sintesis agenda 2 apa, kemudian masuk ke agenda 3 ya, peran dan kedudukan ASN. Nah, itu semua harus termuat dalam kegiatan-kegiatan. Teman-teman explore ya, lebih mengeksplor dalam kegiatannya. Jadi nanti ada di laporan ya, dan kemudian juga dievaluasi nanti di presentasinya. Ya, jadi harus connect semua, connect laporannya, apa yang dia tuliskan di naskah tulisnya, dan evaluasi. Jadi kemampuannya menjawab pertanyaan-pertanyaan penguji itu juga penilaian ya, poin. Berarti teman-teman memahami betul ya. Nah, kalau sudah memahami, nah tidak sulit internalisasi ya. Nah, di situ nanti penguji yang memberikan nilai apakah teman-teman semua sudah argumentasikan atau menjawab tanya ya. Oke. Kalau ada yang ingin bertanya silahkan ya, langsung aja. Saya pengen buka aja deh, kalau nggak ada di sekitarnya ininya, speakernya buka aja. Jadi begitu saya bertanya langsung ada respon ya. Iya. Jangan lambat. Bu, ini apa ini? Yang ketiga. Oke. Terus Bu, setelah kan dipakai metode USG itu berarti kita analisis kayak menggunakan fishbone lagi Bu atau seperti apa? Loh, fishbone itu adalah salah satu alat. Makanya kalau dari awal teman-teman membutuhkan fishbone. Fishbone itu mencari sebab akibat dari masalah yang Anda angkat. Ya. Jadi kalau mau tahu sebab akibatnya dan penting untuk Anda dalam tulisan Anda, silahkan.
Yang Oh, penting iya. sudah tahu caranya pemanfaatan fishbone Iya, kan? Bu. Iya. Sudah, Bu. Nah, di situ ada 5M kan? Nah, Iya, Bu. Iya. Material, method, man, apalagi? Environment ada juga, Bu. Ah, Money. involvement. Nah, kepala ikannya Iya. itu, kepala fishnya itu adalah masalah Iya. utama. Ya. Ya, jadi itu keterkaitannya. Penyebab. Jadi jangan ikut-ikutan. Oh, di sana, oh, yang contoh yang saya lihat ini pakai fish. oh, berarti Ibu Jadi- kalau tidak perlu pakai fishbone tidak masalah Ibu. Tidak Nanti masalah tergantung. tidak dipakai. Nanti tergantung coachnya ya. Oh, iya, Bu. Tergantung coachnya bagaimana Anda berdiskusi. Nah, ini saya karena kebetulan saya lebih pendalamannya lebih kepada mendiagnosis, jadi alat-alat atau tools-tools itu sering saya gunakan. Jadi kalau ada pertanyaan begini, saya bisa ini. Tetapi kalau apakah harus atau bagaimana, jawabannya adalah tergantung kebutuhan apa, untuk kebutuhan apa, bisa atau tidak, ya bagaimana konsultasinya dengan Siap. coach ya, supaya Siap. lebih terarah. Ya, yang penting ini dulu, dasarnya di sini, paham betul. Kalau udah paham begini, enak, ya. Jadi tidak ada keharusan. Jadi semua fishbone, USG, pohon masalah, APKL itu adalah tools, alat-alat bantu untuk kita berpikir lebih kritis. Ya, jadi tidak meraba-raba, tidak mengarang-mengarang, membuat naskah tulis tidak mengarang, menjawab pertanyaan tidak ngarang, semua ada dasarnya. Ya. Nah, Iya. Ya, Bu. oke, ada lagi? Adanya, Bu. Apa? Ada nasi kuning. Kamu kayak takut-takut sekali sama saya. Kenapa? Takut dicabut giginya? Atau Tidak, masih Ibu. setengah bangun ini? Ya, nah, ini langkah-langkahnya. Nah, ini ya, seperti ini. Tapi dalam sini disitulah ada proses berpikir. Jadi teman-teman tidak harus selalu sama. Memang penugasannya kelompok, tapi ya, untuk melatih teman-teman terbiasa menganalisis ya masalah. Nanti praktek ini ditarik masuk ke dalam rancangan aktualisasi masing-masing dan isu apa yang diangkat. Iya. Oke? Iya. Oke. Bungkus? Kita bungkus Bungkus, yang Bu. ini? Oke. Bungkus, Bu. Kita bungkus. Nah, ini sudah ini backgroundnya ini ya. Warnanya biru begini. Oh, di sini rupanya ditukar. Yang putih aja lah supaya kita lebih nggak bisa ya. Ya, oke. Ini sudah ditulis. Kalau sudah begini tadi, berarti yang ketiga. Kalau pagi-pagi begini, mendung, perlu dipanasi. Kayak mobil. Nah, jadi teman-teman saya mau panasin nih mesinnya. Ya, Bu. Siap. Kalau protes, kurangi poinnya. Ayo, jadi ya. Apa kemarin? Siapa yang bisa ini? Siapa yang punya kelompok 1 deh? Kelompok 1 itu adalah kumpulan para guru, benar? Iya, Bu. Saya mau lihat apa yang menjadi, kan ini sudah. Kalau di sini kan sudah kita identifikasi masalah. Nah, ini sudah dapat kan?
ya kan? Ini berarti ini masalah utama, ya. Yang Ya. kedua itu adalah masalah utama. Nah, tentang masalah itu aja yang diidentifikasi, yang berkaitan dengan ini, ya. Nah, di 3 ketemu prioritas masalah yang akan Anda kerjakan, yang akan teman-teman kerjakan di kegiatan aktualisasinya, ya. Nah, kemudian ini adalah alternatif pemecahan masalah dari yang ini. Oke ya. Siap, Bu. Ya. Ya. Oke, mana kelompok 1? Bu, Siapa ketuanya? Pak Hadin, Bu. Pak Hadin, mana dirimu? Coba gambarkan dulu bagaimana pelaksanaan ini kemarin. Mau di-share screen dulu, Bu? Atau gimana? Coba sebutkan aja dulu. Apa ini ya? Apa masalah utama yang diangkat? utamanya. Iya, bisa menjawab. Jadi kemarin itu karena tugas kelompok, Bu, jadi kita itu berembuk untuk Jangan dulu, Pak Hadin, ini lagi di mana nih? Iya, Bu. Lagi di mana ini? Ada di rumah, Bu. Di rumah? Di kamar? Sendiri? Kamar. Iya. Sendiri? Nggak Iya, usah Bu. pakai masker, sayang. Oh, iya. Karena masker itu, apabila ada orang lain di sekitar kita, Iya, tadi ada saudara itu tadi kan yang tahu. kelihatan wajah gantengnya, ada kumis tipis hiasan di bibir atas bibir. Saya sudah puji kirimkan. Memang saya dari Ampana. Di mana, Pak? Di sekolah? Di Saya Ampana. di kepulauan, Ibu. Di pulau apa? Di Pulau Papan, tapi yang di seberangnya Pulau Kadodanya, daratan besarnya itu. Waduh. Ikan kering. Jadi harus. Tapi ini lagi di Ampana ya? Iya, Bu. Oke. Di Pulau Papan. Berarti jago berenang ini. Iya. Tidak juga, Jago Ibu, dia. soalnya saya dari Mantap. Oke, silakan Pak. Pak Hadin, gimana? Lanjut. Iya. Apa masalah yang diangkat oleh kelompoknya, Pak? Jadi masalah yang diangkat itu, Ibu, langsung ke prioritas masalahnya kemarin. Kita buat itu. Jadi Iyo, itu apa? tentang Sebutkan. pembelajaran jarak jauh yang kurang efektif, Ibu. Daring dengan luring. Pembelajaran jarak jauh yang kurang efektif. Iya. Oke. Jadi Kelompok 2. Kelompok 2 siapa ininya? Ketuanya? Saya, Bu. Dr. Iksan, Bu. Dr. Iksan, Bu. Dr. Ihsan Nur. Nah, Dr. Ihsan Nur. Tugas di mana, Dr. Ihsan? Di Puskesmas Dataran Bulan, Dok. Terang bulan. Iya. Itu snack makanan favorit, Bu. Kalau terang bulannya. Dataran Bulan, Bu. Maaf, Dataran Bulan. Oh, dataran. Iya. Aduh, saya ini asosiasinya ke makanan terus. Apalagi musim hujan begini, pengennya cari sesuatu yang asik-asik ya untuk dikonsumsi ya. Yang ini. Oke, alumni mana, Dr. Ihsan? Dari alumni Universitas Tadulako, Bu. Oh, Unpad. Oh, berarti angkatan keberapa nih alumnus Unpad nih? Saya angkatan 2009, Bu. Angkatan kedua di Unpad. Wisudanya yang sudah ada lulusannya Unpad ya? Sudah, Dok. Oke, insya Allah saya diminta juga untuk menjadi dosen luar biasa di Unpad di Fakultas Kedokteran khususnya. Mudah-mudahan bisa berbagi lagi melalui saluran itu ya. Amin ya. Amin. Amin. Doa. Oke. Kalau begitu, Dr. Ihsan, masalah apa yang diangkat? Baik, masalah yang kelompok kami angkat ini secara umum kami mengambil masalah vaksinasi COVID-19 dalam upaya percepatan penanganan COVID-19. Oke. Upaya peran. Jadi kan itu masalah utama ya, tapi kita akan lihat bagaimana proses analisisnya ya. Nanti kita akan praktekkan di 2 sesi berikutnya
Ya, masih ada sesi berikutnya. Jadi setelah sesi ini bukan lagi panggung saya, tetapi panggungnya teman-teman yang 8 orang ini untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, jadi begitu selesai di ini saya tinggal ikuti agenda 3, ya, masukkan, buat memang. Jadi ada satu folder itu untuk pertama satu laporan naskah tulisnya, naskah tulis laporan rancangannya. Yang kedua itu persiapan untuk presentasi, ya. Tetapi di kepala atau di diri teman-teman sudah ada pembelajaran agenda 1, 2, 3 dengan dibantu oleh tools-tools yang saya sudah berikan. Ya. Teknik-teknik analisis ini yang saya sudah berikan, kalau sudah dikuasai, Anda sudah layak dan pantas. Jadi sampai kapanpun ini adalah sebuah keterampilan, kompetensi. Aduh, itu ayamnya siapa itu? Saya sudah mau potong. Dibikin ini apa? Kari ayam. Ya nggak apa-apa, itu suara alami, itu menstimuli otak kita secara natural ya, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, itulah yang membentuk mindset ya, kompetensi, salah satu kompetensi. Nggak apa-apa, kata ayam kan nggak bisa disuruh ganti, tapi dari suaranya kayaknya ayam jantan. Oke, jadi tadi ya Dokter Ihsan, nanti kita lihat yang penting sudah menemukan topik utama. Jangan lupa dalam menemukan prioritas masalah itu, ya sudah ada masalahnya, tetapi dalam ulasannya nanti, ya jangan cuma kata-kata. Kalau bisa buktikan dengan apa? Hasil penelitian, data-data yang ada di tempat kerja, ya, supaya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang melebar ke samping, atau ke atas, ke bawah, itu enak. Nanti dibilang nuduh, nah kan, atau tidak berdasar. Nah, kita punya dasar ya, yaitu data atau hasil penelitian, hasil literasi kita, ya. Nah. Ada yang pernah menulis di sini? Atau sudah pernah publish ilmiah? Belum pernah, Ibu. Nah, ini kita kan semua jabatan fungsional, jadi keterampilan itu harus dimiliki, ya, harus bisa dan mulai melatih dari sekarang. Kalau saya jadi coachnya, saya minta untuk laporannya itu sudah ada berdasar, ya. Jadi pakai alat-alat juga. Ya sudah terlalu lebar, jadi bukan tugas saya ya untuk sampai ke penulisan, tetapi keterampilan dan kemampuan ini. Kemampuan dalam menganalisis ini sudah dasarnya sudah bagus ya, sudah teman-teman pasti akan terbantu ya, yang belum terbiasa ya, belum familiar melakukan analisis secara spesifik, secara tajam. Nah, ini tools-toolsnya ya, termasuk pertanyaannya Pak tadi Mbak siapa tuh? Fishbone ya. Nah, jadi terserah mau pakai tools apa, tapi apa gunanya kalau tidak paham. Jadi kalau memang dibutuhkan pakai ini, mau menceritakan sebab akibat, bagaimana prosesnya dia sampai ngangkat judul ini, Anda pakai Fishbone silahkan, tapi bukan sebuah keharusan. Ya. Itu juga. Karena sama. Fishbone itu saya ajarkan cuman itu pohon masalah. Masalah utamanya apa? Ya.
kita cari masalah yang mau diintervensi, kemudian diidentifikasi, cari akar penyebab masalah, dan terakhir adalah apa. Nah, jadi diiris terus sehingga tipis ya, tipis. Nah, ditemukanlah kalau saya mau mengatasi masalah ini, oh berarti saya mulai dari sini. Boleh. Ya, memperhatikan efektivitas efisiensi. Ya. Nah, terakhir setelah itu ada lagi kan USG sudah ya, masalah sudah. Nah, terakhir itu nanti untuk menentukan yang mana yang akan kita kerjakan dahulu, nah, disitulah masuk aspek biaya, ya, karena kita mengerjakan tentu yang paling murah biayanya, yang paling murah. Karena saya tidak bilang yang tidak ada biaya, karena tidak mungkin ada kegiatan kos, ya, Iya betul. Ya, pasti ada biaya, mungkin air minum apa gitu kan. Nah, jadi itu nanti menentukan ya. Jadi biaya yang paling murah ya, itu ininya 1 sampai 5 juga. Jadi satu adalah ya, jadi kebalik ya. Kalau kita USG kemarin itu misalnya yang paling tinggi nilainya 5. Iya. Yang paling rendah 1. Iya. Ya, tapi ada lagi salah satu ini satu lagi tools saya perkenalkan, yaitu sudah pernah dengar? Belum. Pernah dengar? Belum, karena memang saya belum apa-apa. MC Namar. McNamara sudah pernah dengar? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Waduh. Itu rupanya. Ya. Nah, di sini untuk tools ini seperti ini, scoringnya itu kalau 1 dia yang paling mahal. Oh, iya. Jadi misalnya kita misalnya ada ya biayanya ada 500.000, 100.000, ada 50.000 ya. Ada ya 50.000. Pokoknya sekitar itu yang paling tinggi itu 100.000. Nah, maka nilainya itu 1 ya di sini. Oh. Ya. Ajarkan. Tetapi yang paling murah itulah yang dapat poin tinggi 5. Ya, yang paling tinggi. McNamara itu terakhir ya, kalau untuk menentukan yang mana dahulu yang akan kita kerjakan, yang lebih efektif, lebih efisien. Nah, itu ya. Paham sampai sini? Ada yang ingin bertanya? Bu, berarti yang baru ini MC Namara ini agak sama kayak USG, Bu. Apa? MC yang metode MC McNamara. Ya, McNamara itu agak sama, Bu, kayak perhitungan untuk metode USG di total. Iya, sama-sama scoring, tetapi kebalik ya. Kalau yang lain itu kita kasih poin tinggi untuk yang kita lebih banyak intervensinya, tetapi kalau di McNamara ini karena mau dilihat efektivitas biaya, sehingga untuk biaya itu ya, yang paling mahal itu 1 poinnya. Iya. Nah, tetapi justru yang paling murah itu yang 5. Jadi misalnya ini kan bukan pasti di sini, ya, tapi apa kegiatan-kegiatan ya, isinya nanti di sini kegiatan-kegiatan boleh diisi untuk menentukan apa yang mana kita mulai dari mana dan masukkan daftar tulis itu ya efektivitas biaya, melakukan ini, melakukan kolaborasi misalnya ya dengan teman-teman lain, waktu di situ ya. Jadi sama dengan USG untuk scoringnya. Ya, bahwa ya kita scoring juga, cuma
ke Bali kalau urusan biaya. Ya, Siap. nantilah ya. Kalau ada yang mau diskusi tentang alat analisis, saya kan tugas saya kan agenda 2 nih, ya. Takutnya kalau saya terlalu dalam arahkan ke sini, apa namanya, cost-nya tidak sama cara berpikirnya, cara analisisnya mungkin. Begitu ya, jadi tergantung dengan konsultasi masing-masing. Cuman saya sudah kasih ilmunya di sini, ilmu pamungkasnya, ya, sebelum masuk rancangan aktualisasi. Oke, ya gitu ya. Oke, saya kasih ini. Tapi sebelum teman-teman presentasikan 2 kelompok itu, ya mudah-mudahan kita ada waktu. Saya ingin melanjutkan dulu materi tentang indikator. Kan kemarin konsepsi ya, konsepsi nilai-nilai dasar. Nah sekarang indikator, ya, oke? Ya. Siap, Bu. Oke. Siap. Ini nggak usah kita inikan, cuman bagaimana saya keluar dulu. Ya, saya keluar dulu. Nanti stop share lagi. Gimana tuh? Mau cari ini kok materiku. Ada yang punya itu di situ? Sudah upload indikator nilai yang saya punya materi? Ada Bu yang Ada? nilai-nilai dasar ASN yang ada satu Iya. akun tabel. Ada? Ada di upload di Kolabjar Bu. Oke, tolong boleh share screen ya. Saya ada kesulitan membuka di sini karena tertutup nih. Iya Bu. Boleh? Boleh Bu. ya. Nah, nih tolong ini share screen. Kita pakai itu aja. Aduh, itu bisa share screen. Aduh. Ini siapa yang rekam nih? Yang dari tadi siapa? Ibu Nurani? Munira, Bu. Oh, Munira. Oke. Nanti rekamannya nanti kirim ke saya juga ya. Siap, Bu. Saya nggak sempat rekam tadi. Itulah laptopku. Iya. Aduh, laptopku. Kenapa laptopmu? Minta ganti selnya itu. Saya luruhnya. Bisa ya, saya sudah tutup share screen tadi ya? Iya Bu. Ya, sudah. Oke, sudah ya? Oke, lama. Oke, ya. Ini bagus kok. Aduh, laptop. Kenapa aku berulang? Gimana?
Ibu, laptopku berulah, Bu. Tidak bisa diitu kursornya. Cambuk dia kalau dia berulah. Yang lain belum juga ya? Aduh, saya stop share dulu ya. Sudah kan? Saya, Bu, tapi laptopku tidak bisa dibukain. Saya stop share dulu, Ibu. Nih. Iya, stop share dulu. Kemudian buka filenya. Buka filenya di luar Zoom. Nah. Saya malah ketutup. Tadi lupa saya harusnya buka dulu. Aduh. Atau PPT saja. Coba saya lihat ya. Oke, saya bisa buka. Oke, saya bisa buka. Di sini aja bukanya. Oke, ini di stop share ya. Saya aja buka. Nanti saya berikan ke yang baru. Dr. Rizan, Baik, Bu. tadi apa? Masalah penanganan COVID di apa tadi yang diangkat oleh kelompoknya? Masalah vaksinasi, Bu. Vaksinasi COVID-19 dalam percepatan penanganan COVID, Bu. Oke, vaksinasi ya. Bagaimana proses menemukan masalahnya dengan kelompoknya kemarin? Coba ceritakan. Kalau kami, Bu, pertama kita identifikasi dulu isu-isu yang berkaitan, Bu. Kemudian ada beberapa, cuma di tugas yang kami upload itu, Bu, kami tidak masukkan itu anunya, Bu, rincian analisisnya. Iya, tapi nggak apa-apa. Oh iya, Bu. Jadi kita analisis dengan kayak kemarin di pemateri sebelumnya kami diajarkan pakai APKL, USG dan Fishbone. Kami pakai itu juga, Bu, untuk analisis masalahnya. Kemudian kami ambil masalah utamanya yang berkaitan, yang secara umum yang masalah yang kami alami, baik Pak Hentawan di Puskesmas Lebiti, Ibu Nur Afni di Dinas Kesehatan. Jadi kami putuskan kami mengambil masalah utama vaksinasi COVID-19 itu, Bu. Oke, komplit ya, berarti bisa memberikan masukan satu sama lain kan? Iya, Bu. Oke. Jadi nanti ini kalau memang ada yang seputar situ atau dikembangkan, mungkin kegiatan alternatif yang telah ditemukan itu satu orang ambil. Ya, jadi mungkin saja masalahnya sama ya. Tapi cara menganalisis dan menguraikannya itu yang masing-masing ya, yang spesifik ya. Mungkin kegiatan-kegiatannya juga beda-beda kan, tetapi tujuannya sama tentang penanganan COVID. Ya, gitu ya, teman-teman. Ya, Bu. Kira-kira sudah dapat gambaran? Iya, Bu. Oke. Saya balik dulu. Siapa tadi? Sudah ini? Oke. Saya share screen. Ya, muncul ya. Sudah ada? Sudah ada, Bu. Sudah ada, Bu. Ya, jadi saya berharap begitu. Jadi udah ketemu
Nah, nanti di pembahasannya, di ulasannya itu ya sudah masing-masing berdasarkan pencarian ya. Makanya mulai dari sekarang melatih juga untuk membuat tulisan-tulisan ya, karya-karya tulis yang benar. Ya, jadi bukan mengarang. Kalau pelajaran bahasa Indonesia itu mengarang, bisa aja kita bercerita ASN adalah bla 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 gini. Tapi bagus kalau berdasarkan bukti-bukti ilmiah atau yang relevan ya. Oke, saya lengkapi dulu ya untuk agenda 2. Saya berikan lagi penguatan-penguatan tentang nilai-nilai dasar ASN. Jadi masih kemarin, tetapi kemarin itu adalah pengantar dan konsepsi, semua sudah paham bagaimana dari mindset akan merubah nasib kita baik atau buruk itu tergantung mindsetnya. Ya enggak? Ya. Masih ingat kemarin? Ya, Bu. Ya. Nah, jadi perlunya kita selalu berpikiran positif sehingga mempengaruhi karakter kita sebagai seorang ASN yang profesional dan memberikan pelayanan ya. Nah, kita sudah berikan kompetensi knowledge-nya ya. Teman-teman sudah banyak belajar secara mandiri mulai dari MOC, baca modul, nonton YouTube kan tentang nilai-nilai dasar ASN ini. Jadi tinggal nanti teman-teman bagaimana menginternalisasinya, mengimplementasikannya ya. Oke. Dari mana? Oke, saya mau naik ternyata ini. Nah, apa yang ada di dalam aneka yaitu kita kenal A-nya itu akuntabilitas, yaitu konsep akuntabilitas, mekanisme logika dan operasionalisasi akuntabilitas dalam konteks organisasi menjadi ASN yang akuntabel, ya. Apa itu akuntabel? Hendra? Bu. Pak Hendra, apa akuntabel? Tadi buka mic. Mau ambil? Iya. Jadi akuntabel itu dapat dipertanggungjawabkan, ya. Nah, jadi tanggung jawab, integritas dan keadilan, Bu. Menunjukkan integritas, ya. Iya. Jadi itu pemahamannya akuntabel. Tolong jangan selalu menghafal ya, tapi memahami ya. Supaya mudah mengimplementasikan. Kemudian yang kedua nasionalisme, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme. Ya, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Nah, kita peran dan fungsi kita ada di sini ya, di nasionalisme. Jadi nasionalisme itu tidak selalu dengan kebangsaan, wawasan kebangsaan, tetapi penerapannya, implementasinya itu dalam peran dan kedudukan kita sebagai ASN. Bagaimana kita menunjukkan nasionalisme? Kalau pernah ada yang ingat tahun 2020 ya, di saat Hari Kemerdekaan ada seorang anak murid yang memanjat tiang bendera, ingat? Iya, Bu. Siapa namanya? Si Joni. Joni, ya. Joni. Nah, itu adalah waktu diundang oleh Presiden. Mengapa kamu ini dengan spontanitas, dengan ekspresinya dia mengatakan, saya tidak nyaman bendera tidak berkibar.
Saat itu dia sakit di ruang UKS, Iya. begitu inspektur upacara bilang siapa yang bisa panjat tiang bendera, gitu kan? Dia langsung berlari, ya, dia langsung berlari. Padahal tadi keadaannya itu dia lagi kurang sehat kan, harus istirahat, nggak bisa ikut upacara. Tapi rasa nasionalismenya yang tinggi, dia itu sudah ada dalam mindsetnya, itu adalah sikap perilaku, ya. Dia langsung berlari tanpa diminta, dia langsung naik, menggigit dengan giginya. Saya ikutin itu dan saya ikutin terus beritanya sampai diundang ke presiden, menggigit tali sampai ke bawah dan alhasil saat itu bendera bisa berkibar. Kita rasa bangga, senang, bahkan negara pun menghargai. Dari seorang anak yang terpencil di daerah, dapat penghargaan berupa rumah, beasiswa, dan mengangkat ini keluarganya, ya, orang tuanya senang. Kita juga ikut bangga. Tapi tidak sebanding dengan itu. Apa yang ada di situ adalah nasionalisme yang perlu ditumbuhkan kepada murid-murid kita, ya. Kalau yang sempat ini, kita pun selaku ASN, sebagai pelayan publik, kebijakan pelaksana kebijakan, pemersatu dan perangkat bangsa, ada hal-hal seperti itu. Tidak perlu, saya tidak menganjurkan teman-teman nanti setiap ini langsung panjat bendera, bukan ya. Tetapi nilai-nilainya, ya. Nilai-nilai nasionalismenya, bagaimana Anda di tengah pandemi COVID ini tetap melaksanakan tugas sebaik mungkin, berusaha mencari cara-cara kreatif untuk bisa menyelesaikan tugas. Itu adalah nasionalisme yang tinggi yang perlu kita pupuk, ya. Iya, Bu. Itu dia. Nilai-nilai itu, nilai dasar. Jadi jangan cuma menghafal apa itu nasionalisme, tanggung jawab, jujur, apa semua yang begitu-begitu, ya, tetapi tidak mampu memahami, sehingga tujuan pembelajaran kita untuk menginternalisasi nilai-nilai dasar ini benar-benar ada di mindset, ada di soul. Coba soul, pegang dada masing-masing, tangan kanan ada di dada masing-masing. Disinilah nilai nasionalisme, ya, itu ada. Kemudian sikap perilaku kita, itulah yang menunjukkan. Jadi bukan cuma nasional, tapi seluruh nilai-nilai yang ada di Aneka itu, ya. Nah, jadi itu yang paling penting. Inilah seorang ASN yang profesional dan berkarakter sebagai pelayan masyarakat itu. Dengan adanya internalisasi dari nilai-nilai Aneka. Oke. Terus yang ketiga, etika publik. Nah, dalam etika publik ini, kode etik dan perilaku pejabat publik, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, ilustrasi penerapan etika publik. Jadi ini juga penerapannya, ya, harus dipahami betul, ya. Nanti kita lihat apa saja indikator-indikatornya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, komitmen mutu. Di situ ada nilai-nilai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan orientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, penerapan inovasi dan komitmen mutu, ya. Yang kelima adalah anti korupsi, sadar anti korupsi, semakin jauh dari korupsi, membangun sistem integritas, pembiasaan nilai-nilai anti korupsi. Nah, ini materi akuntabilitas. Kalau dulu sebelum diterapkannya pola ini, latsar e-learning, ya, Aneka itu
sendiri-sendiri. Jadi akuntabilitasnya satu pemateri, nasionalismenya satu pemateri, apalagi etika publiknya satu pemateri, komitmen mutu satu orang, dan anti korupsi satu. Nah, kebetulan saya mengampu atau spesialisasi saya adalah di komitmen mutu, ya. Jadi kalau di materi akuntabilitas itu ya ini konsep akuntabilitas, mekanismenya, kemudian akuntabilitas dalam konteksnya, nah ini ya transparansi dan akses informal. Jadi begini alurnya ya, mekanismenya ini dari sini ke sini lagi, akhirnya kita menjadi seorang PNS yang akuntabel. Nah, ya, akuntabel itu memahami prinsip-prinsip profesi ASN, perilakunya akuntabel dan akuntabel dalam apa itu? Kan negara ya, sumber daya negara, akuntabel dalam info pemerintahan, menghindari konflik kepentingan dan pengambilan keputusan. Ya, ini hasil sintesis dari materi akuntabilitas, ya. Nah, apa indikator nilai yang ada di akuntabilitas ini? Ya, ini tadi tanggung jawab, integritas, keadilan, keseimbangan, konsistensi, transparan, jujur, kepercayaan, kejelasan. Nah, bagaimana nanti dalam kegiatan atau dalam pembahasannya itu bisa menunjukkan salah satu. Jadi kalau memang nilai-nilai apa yang kamu tunjukkan dalam kegiatan satu, oh kan minimal 4 kegiatan ya buatnya supaya bisa dilihat. Oh ini nilai-nilai. Jadi tidak mesti semua nilai-nilai ini ada, tetapi yang berkaitan dengan kegiatannya dan apa yang diharapkan. Ya, bisa nanti konsultasi dengan terkait dengan penulisan dan nilai-nilai itu. Tapi Anda lah yang lebih tahu ya, Anda yang lebih memahami apa yang Anda pikirkan, Anda lihat, Anda rencanakan. Ya. Tinggal jam lagi. Ada yang ingin bertanya? Nggak ada, saya lanjut terus. Ya. Lanjut ya. Lanjut, Bu. Oke. Nah, untuk nilai-nilai nasionalisme, ya. Nah, nilai-nilai nasionalisme Pancasila, ya, itu ada sila ke-1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian peran dan fungsi, ya, kedudukannya, itu semua mengacu ke nilai-nilai nasionalisme, ya. Nah, ini peran dan kedudukan ASN. Nah, di sini ada Pancasila, ya. Jadi yang tadi itu yang ada di dalam nilai-nilai tersebut, ya. Jadi ini misalnya apa indikator nilai dalam nasionalisme? Ya, apa Pancasila? Coba, Viola minta tolong satu orang. Tapi ini kan sarjana semua ya. Banyak ya, banyak YouTube ya. Kalangan bawah itu diminta untuk menyebutkan Pancasila sudah belepotan. Ya. Kalau teman-teman di sini saya tidak yakin, ya. Tidak yakin, tidak ada yang tidak bisa, pasti bisa semua. Nah, yang paling penting adalah di dalam nasionalisme itu nilai ketuhanan, ya. Religius, toleran, etos kerja, transparan, amanah, dan percaya diri. Bagaimana kita menghadirkan nilai ketuhanan dalam kegiatan? Ya, memulai dengan doa, setiap pembelajaran, itu kan nilai-nilai ketuhanan. Ya, sikap baik. Jadi tinggal dikembangkan, tinggal dimaknai ya, bagaimana.
Jangan lupa cara Anda mengargumentasikan, mengkomunikasikan semua itu, itulah penilaian terhadap sikap perilaku. Sudah utuh di sana. Jadi bukan cuma knowledge-nya. Ya, karena itu perlu dibiasakan, dihabituasikan. Ya, karena mungkin kalau Pancasila kita semua sudah hafal di luar kepala. Maksudnya gimana ya? Padahal itu tetap sistem memori kan, yang karena sudah ada dalam mindset, dalam perilaku, kita sudah repetisi berulang-ulang, akhirnya kita tahu. Tapi jangan sampai fatal hafal Pancasila, ya, hafal Pancasila bisa menyebutkan dengan fasih, tetapi implementasinya masih terbata-bata. Oleh karena itu perlu kita lakukan sebuah kegiatan untuk bisa menghabituasikan, ya. Kita memahami, kita ini kemudian telah dianalisis, akhirnya mengerti, sehingga akan mudah menginternalisasi nilai-nilai nasionalisme di dalam diri masing-masing ASN, ya. Begitu juga kemanusiaan, ya. Kemanusiaan itu di tengah pandemi sekarang kita peduli melakukan protokol kesehatan, kitalah yang jadi role model, ya. Kemanusiaan kan kita yang jadi role model. Jadi jangan sampai kita keluar tidak pakai masker, ya, tidak membiasakan cuci tangan pakai sabun, karena yang paling penting bukan diri kita, adalah orang lain. Kesehatan masyarakat itu perlu melibatkan seluruh elemen masyarakat. Jadi jangan bikin kegiatan yang harus menghadirkan orang banyak. Kemudian di belakang Anda tidak menyebutkan penerapan protokol kesehatan. Di depan tidak menyebutkan pentingnya protokol kesehatan. Ataukah sebaliknya menyebut saat ini pandemi protokol kesehatan pakai masker perlu. Bikin kegiatan mengumpulkan murid, mengumpulkan masyarakat. Bagaimana relevansinya? Oh, nanti kita lihat, nanti kita tanya-tanya. Berarti ini orang kalau terbata-bata, wah ini orang nggak paham nih. Ya. Nah, ini di masa pandemi bagi ASN apa? Role model untuk pelaksanaan protokol kesehatan. Tidak ada yang lain. Iya. Ini adalah masalah bangsa. Negara sudah menetapkan bahwa Indonesia tengah menghadapi masa krisis bencana nasional. Kalau Sulawesi Tengah tahun 2018 ditetapkan sebagai bencana nasional, bencana ya. Dan seluruh perhatian ke Sulawesi Tengah. Nah, saat ini pandemi Indonesia berarti bukan cuma Sulawesi Tengah. Sekarang adalah seluruh, ya, bahkan bukan cuma Indonesia, negara lain pun, makanya disebut pandemi. Jadi jangan kita sebut-sebut pandemi, tidak ngerti, tapi pandemi itu adalah wabah yang sudah meluas di berbagai negara bahkan, ya, di seluruh. Nah, tinggal penanganannya bagaimana nih setiap Indonesia kebijakan-kebijakan, ya. Oke. Berikutnya. Panjang, saya bisa ini lagi. Bisa singgah di mall lagi. Ya, kalau panjang-panjang di kemanusiaan. Jadi saya pindah ke persatuan. Cinta tanah air, rela berkorban, menjaga ketertiban, mengutamakan kepentingan publik, gotong royong. Nah, saya kasih contoh lagi, menjaga kepentingan publik, yaitu social distancing. Oh, iya. Ya. Nah, kalau dulu itu istilahnya PSBB. Apa itu PSBB kepanjangannya? PSBB. Nah, apa itu? Pembatasan sosial berskala besar. Oke, mantap. Terima kasih, Pak
Siapa yang terakhir tadi enggak kelihatan nih? Oke, ya itu PSBB. Nah, sekarang istilahnya itu juga maksudnya, tapi sekarang jadi PPKM. Pembatasan apalagi Kegiatan. PPKM. Pembatasan pelaksanaan kegiatan masyarakat. Ya. Maksudnya apa? Ya jaga jarak, jangan berkumpul. Kan itu. Jadi kalau mau kenapa kamu menerapkan ada nilai-nilai nasionalisme dalam kegiatan kamu? Nah, itu karena adanya mengutamakan kepentingan publik. Kan gitu indikatornya. Bisa menjelaskan seperti itu. Di dalamnya apa? Oh, ternyata penerapan protokol kesehatan ini kita tidak bisa bikin kegiatan yang mengumpulkan masyarakat karena ini adalah nilai persatuan ya, yang ada persatuan di situ. Jadi banyak nih diulas terus ya, tapi dalam naskah tulis ya itu tertuang dalam naskah tulisnya juga tercermin pada saat ditanya ya, atau ada yang bertanya. Jadi memang menghindarkan orang, jadi menghindarkan copy paste ya. Nah, di samping nanti kita terbiasa plagiarisme, ini juga adalah kebiasaan untuk membuat analisis ya yang baik tentang suatu masalah. Ini sehingga saya sarankan lebih baik mengetik sendiri ya. Karena enak sekarang zaman digital, pinjam dong mungkin, atau banyak contoh-contoh yang bisa dilihat kan? Laporan-laporan atau rancangan aktualisasi itu banyak, tetapi kalau saya lihat saya buka-buka saja ya, kadang-kadang saya buka-buka aduh ini copy paste lagi, apalagi enggak ngerti, begitu ditanya ya memang karena mereka enggak paham alurnya ya. Nah, jadi itu hindari supaya apa? Anda nyaman, dan tujuan pembelajaran kita adalah menginternalisasi, mengimplementasikan. Bukan tujuan pembelajaran kita adalah menguji peserta latsar dalam pembelajaran aneka. Ya. Kalau itu tujuannya, evaluasinya ya ini, tapi tujuan pembelajaran kita adalah bisa menginternalisasikan nilai-nilai dasar ini. Ya. Nah, apa nanti misalnya kalau ada ujian akademik itu untuk menilai pengetahuan, ya. Tapi pengetahuan itu cuma berapa? 10%. Yang paling banyak adalah sikap perilaku. Ya. Skillnya ya ada sama teman-teman semua. Saya sudah berikan ininya, ilmunya. Skillnya sudah akan terbawa terus sampai sepanjang Anda meniti karir. Ya, ilmu ini. Iya. Ini seperti itu. Nah, tinggal nanti melatih diri untuk mengembangkan potensi diri dalam membuat tulisan, dalam menganalisis, ya, dalam berdiskusi, mengargumentasikan dan mengkomunikasikan, ya, apa nilai-nilai dasar yang ada atau yang Anda maksud. Kemudian yang kerakyatan, musyawarah, mufakat, ya, diskusi, kekeluargaan, menghargai pendapat dan bijaksana. Yang terakhir keadilan, bersikap adil, tidak serakah, kalau menolong, kerja keras. Jadi ini kalau saya jelaskan satu-satu pasti capek deh, ya. Teman-teman juga bosan deh. Ya. Jadi yang penting sudah memahami apa yang saya sebutkan, ya, dan teman-teman nanti tinggal menuangkan dan mencari
relevansi nilai-nilai dasar ini dengan kegiatan-kegiatan yang teman-teman susun ya. Oke, nilai yang ketiga adalah etika publik. Nah, etika publik itu dalam modul atau pembelajaran silakan dicari sumbernya luas. Jadi sumber pembelajaran kita itu selain dari fasilitator, ya, dari MOC, dari modul, ya, atau cari sendiri ya, lewat YouTube dan lain sebagainya. Banyak sumber informasi itu, sumber belajar itu banyak, ya, silakan. Nah, tentang konsep etika, tetapi ingat dalam hasil akhir yang kita harapkan adalah sikap perilaku, kan? Sikap perilaku yang menginternalisasi nilai-nilai dasar ini, ya. Jadi ini untuk kompetensi pengetahuan, ya, konsep etika dan kode etik. Definisi dan lain sebagainya, ya, bla bla bla, ya. Nanti kan sudah ada materinya ya. Ini untuk pembelajaran aja, untuk membantu kita memahami lah, ya. Apa indikator nilai publik? Nilai etika publik. Nah, ini ada lagi jujur. Tadi kan di atas ada jujur juga. Nah, jadi jujur di sini jujur dalam memberikan informasi pelayan publik. Kalau dia di etika publik. Kalau coba di akuntabilitas, di mana semua ada juga nilai jujur, nggak apa-apa sama, tapi mampu menjelaskan, ya, bisa memaknai arti kejujuran itu pada setiap kegiatan atau yang mereka identifikasi tadi, ya, misalnya, oh jujur, mengapa kamu sebut ini nilai kejujuran ada di etika publik? Nah, sudah, tinggal kamu yang lebih tahu. Karena kamu yang punya cara berpikir ya. Nah, kalau pengetahuan kita semua sama. Tetapi cara berpikirnya, saya kadang-kadang pengunyitannya seperti itu untuk mengetahui bagaimana pemahamannya, ya, bagaimana ininya dan apa kreativitasnya. Oke ya, oke, saya ulang satu-satu dia. Nah, ini mutu ya, yang keempat. Mutu dalam pelayanan publik. Ya, komitmen mutu. Ya, ini juga ada nilai-nilai ya yang kita tuangkan dalam memahami konsep komitmen mutu ya, nilai-nilai dasar ini ya, efektivitas, efisiensi, inovasi dan mutu ya. Oke, untuk membangun motivasi. Nah, apa aja nilai-nilainya? Ya ini, efektif, meningkatkan kepercayaan target dan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi efektif itu dalam hal apa? Apa efektif? Dalam hal waktu. Upaya meningkatkan. Upaya meningkatkan ketercapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Oke, baca yang di sini atau betul-betul sudah di luar kepala? Jadi efektif itu bahwa waktu yang digunakan ya dengan biaya yang digunakan itu minimal ya. Nah, efektif. Jadi target atau tujuan yang ingin dicapai itu menggunakan biaya, waktu, dan sumber daya lainnya, ya, itu sangat sedikit, ya. Nah, kalau efisien, upaya meningkatkan ketepatan penggunaan sumber daya sehingga tidak terjadi pemborosan dan penyalahgunaan sumber daya serta penyimpangan prosedur, ya. Jadi efektif dan efisien tidak bisa dipisahkan. Yang mana duluan tidak ada bisa dipisahkan, ya. Nah, cuma efisiensi itu lebih ke banyak ke soal waktu. Waktu yang digunakan. Ngapain? Biayanya memang murah, tetapi selesai pekerjaannya 1 tahun. Padahal pekerjaan ini kalau memperhatikan efisiensi ternyata 1 bulan, ya. Atau misalnya
ini bisa dikerjakan dalam waktu 3 hari. Ya, nah, pembuatan apalagi sekarang zaman digital kan lebih cepat. Nah, itulah nilai-nilai efisiensi. Ya, jadi nanti kalau ada kegiatannya, nilai efisiensi, nah, itu bisa menjelaskan seperti itu ya. Oke, yang terakhir inovatif. Upaya untuk bukan, saya kok suka bilang yang terakhir, mau sekali nih keluar. Lagi berapa puluh menit ini? 20 menit. Inovatif, upaya untuk menemukan cara-cara baru yang meningkatkan nilai tambah, ya, kemanfaatan. Berarti jadi kreatif, jadi melakukan kegiatan tidak dengan cara-cara biasa. Misalnya saat ini, ya, kayak COVID lagi, pembelajaran di kelas, ya, sudah menyusun RPP apa semua kan, pas ada pandemi. Kalau saat ini menyusun lagi RPP baru tidak perhatikan lagi keadaan sekarang, ya itu tidak inovatif, ya. Nah, jadi bagaimana caranya ngajarin murid serta belajar, tidak lagi pakai cara-cara baru ya, cara-cara lama, tapi mencari cara-cara baru yang lebih kreatif ya, untuk bisa menyampaikan tujuan pembelajarannya, apa yang diajarkan. Aduh, sekarang nggak bisa nih datang ke sekolah. Kalau dulu kan kita datang ke sekolah, muridnya datang, terkumpul, enak deh, apa bla 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 di depan kelas. Namun sekarang kadang, nah itulah menyusun RPP 1 lembar. Ya, bagaimana caranya ini supaya anak-anak semua bisa belajar materi saya nih. Nah, itulah inovatif. Ya, cari cara-cara baru. Indikator nilai komitmen mutu. Ya, butuh upaya untuk menyesuaikan kondisi dinamis. Dinamis itu bergerak ya, bergerak terus dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan guna memenuhi atau bahkan melebihi harapan pihak pengguna, adaptif, responsif. Nah, inilah istilah-istilah yang sering kita gunakan dalam komitmen mutu. Yang terakhir, sikap perilaku amanah dan jujur ya. Nah, ini banyak sadar anti korupsi, nilai semangat dan komitmen untuk jauh dari korupsi, membangun sistem integritas ya. Nah, ini kita sebagai individu, kita sebagai anggota dalam organisasi ya, sekolah atau rumah sakit atau puskesmas. Nah, itu. Nah, ini indikator nilainya anti korupsi. Ada lagi jujur ya. Nah, jujur apa yang kamu maksudkan di situ? Harus bisa menjelaskan nih. Ya, kalau kurang paham, buka modulnya. Apa yang diminta di jujur sini? Jangan dihafalkan. Terus bikin kegiatan apa di situ? Oh, ikut. Oh ya, lelen ini. Jujur, peduli, mandiri, desa. Ya. Jadi cari nilai-nilai apa yang ada dalam kegiatannya. Kemudian bagaimana melakukan pentahapannya, ya, nah, sehingga kita bisa lebih ini lagi nanti menunjukkan sikap perilaku kita, ya. Nah, jadi membangun mindset ASN sebagai pelayan publik, selain nilai-nilai dasar, itu ada nanti berikutnya teman-teman akan melakukan lagi pendalaman di agenda 3 ya, kedudukan dan peran ASN dalam NKRI, yaitu pelayan publik, manajemen ASN, dan role of government. Jadi dalam merancang kegiatannya itu bisa menunjukkan kegiatan aktualisasi, ya, kegiatan ini yang berkaitan relevan dengan nilai-nilai dasar dan ini ya, kedudukan dan peran ASN, ya, seperti pelayan publik, manajemen ASN, dan government. Oke, slide terakhir. Nah, ini waktu saya fasilitasi
apa narkoba, apa namanya? Apa ini peserta latsar BNN, Oh. ya BNN, ya. Nah, ini kepala BNN, ini di tengah, ini diriku yang imut. Aduh, Wih. rasa Mantap, imut. Bu. Oke, itu tahun ya sebelum sesudah nunda ya 2018. Maaf. Oh. Mantap, terima kasih Pak Hendrawan. Kata mantapnya, tapi buktikan dengan jempolnya. Siap, Bu. Oke, sip. Terima kasih banyak. Nah, dan ini oleh-oleh ya dari saya supaya lebih motivasi teman-teman. Aparatur sipil negara, ASN. Aku ASN, ya beranilah berkata aku ASN. Makmur, terampil dan bersahaja. Main catur, tampilkan kinerja otak. Betul? Ya, nah, di situ proses berpikir ada ya dari kreativitas apa dan lain sebagainya. Latsar sebagai pelayan masyarakat yang menjadi watak, ya, menjadi watak dan menjadi karakter. Untukmu negeriku, terimalah baktiku, terimalah pengabdianku. Ya, apakah Anda siap menginternalisasi semua nilai-nilai dasar ASN? Siap. Alhamdulillah ya, harus siap. Ya. Nah, itulah ya, kita nanti terus berproses untuk membentuk diri sebagai seorang ASN yang profesional dan berkarakter sebagai pelayan masyarakat. Ya. Kita mengabdi kepada negara, bangsa dan rakyat Indonesia adalah bentuk kesyukuran kita. Kita telah dipercayakan untuk mengemban tugas negara, ya, sebagai abdi masyarakat. Di pundak kita, ya, harapan yang besar untuk seluruh masyarakat, ya, yang kita akan layani. Oke, ini slide terakhir. Akhirnya, selamat berproses menjadi ASN profesional dan berdaya saing tinggi. Amin. Ya? Amin. Ya Allah. Dan saya berharap yang banyak, yang besar, Anda sukses semua dalam usahanya. Ya. Bisa menjadi ladang amal ya bagi kita semua, insya Allah ya. Amin. Ya. Nah, itulah materi konsep. Jadi tidak ada lagi materi ya dari saya. Tinggal nanti 2 sesi terakhir kita akan bagaimana penerapannya, implementasinya ya. Silakan berdiskusi. Oke, kalau ada yang ingin kalau ada yang ingin bertanya tentang hal ini, nilai-nilai dasar khususnya, silakan. Saya kasih kesempatan. Kita 3 menit lagi ya. Masih ada 3 menit lagi. Ya, Pak Haidin, silakan. Iya, Bu. Saya mau bertanya tentang tugas yang diupload semalam, Ibu. Iya, kenapa? Yang mana itu? Ya, tentang tugas yang semalam itu, Ibu, minta maaf. Mungkin ada beberapa yang kata-katanya di dalam itu ada yang miss, mungkin tidak sesuai dengan penjelasan yang barusan. Kayak di beberapa ada yang di komitmen mutu. Ya, ada di komitmen. Tugas apa itu? Di etika publik dan anti korupsi itu, Ibu, mungkin ada beberapa kata yang miss di dalam. Soalnya penjelasannya. Apa itu? Sebutkan aja. Sebutkan saja. Oh yes. Karena saya kan tidak langsung ada tugas bahwa komitmen mutu sebutkan atau apa. Apa itu yang miss? Iya. Tugas yang mana Pak Ahidin? Yang tugas yang pertama, Ibu. Itu kan identifikasi.
Nilai-nilai tugas yang dasar. kedua, Ibu. Minta maaf. Tugas yang kedua apa? Yang mana? Mungkin masalah utama yang dikaitkan dengan aneka. Iya. Iya itu, Ibu. Iya. Kenapa yang Nilai tidak aneka sesuai dan dengan yang dijelaskan? Yang saya jelaskan ini adalah contoh-contoh. Iya, makanya Ibu, setelah mulai dari penjelasan Ibu tadi yang sangat rinci, nah, ada beberapa yang sudah diupload di Kolabjar nih, Ibu. Itu nilai aneka dengan masalah utamanya itu ada beberapa kalimatnya yang miss, Ibu. Apa itu misalnya? Nah, Kalimat misalnya, apa itu? misalnya Ibu ini di anti korupsi. Di sini saya pengen kita tentang pembelajaran luring yang kurang efektif. Jadi di sini saya ambil kalimatnya seperti ini, keseriusan lembaga pemerintah anti korupsi dalam mengenalkan nilai anti korupsi kepada siswa melalui mata pelajaran yang ada atau insersi telah kurang efektif dalam penerapannya dan pembelajaran jarak jauh setiap pendidik masih terlalu fokus kepada rencana kegiatan pembelajaran mereka yang akan diajarkan dalam waktu terbatas. Iya, jadi Pak Ahidin sudah langsung ke penerapannya ya. Jadi bukan bukan tidak sesuai dengan materi saya, makanya karena ini kan sudah ke dalam, saya belum melihat apa yang Bapak tuliskan gitu ya. Oh iya. Ya, jadi jadi ini dasarnya ini kita kan dari modul juga ini, ya. Nah, jadi yang dimaksudkan tidak sesuai itu ya nanti lihat nanti ke pekerjaannya ya, Bapak ya. Nanti kita lanjutkan ya sesi 2 ya. Nah, oke, saya akhiri. Sebelum kita beranjak, saya akhiri. Terima kasih semua. Sampai jumpa ya di kesempatan berikutnya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Ya, itu tentu mungkin saya yang masih kurang dan harus belajar lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, yuk ke ruang besar yuk. Ya, Bu.